memberi inspirasi yang mencerahkan untuk data. Ini kemarin dibangun dalam waktu. Ya, jadi kami, jadi timnya itu tidak hanya dari kami juga, tapi ngambil dari mahasiswa. Nah, supaya konsep tadi 6 bulan itu maksudnya 6 bulan itu mereka di karantina gitu. Jadi kita siapin tempat, mereka tidurnya di sana, nggak usah keluar cari makan, nggak usah, semua kita kasih, jadi semua kasih. Jadi ya butuh apa didatangkan semua. Intinya supaya mereka konsen di sana. Di karantinanya itu 6 bulan, jadi pada awalnya harus setelah 6 bulan dipulangkan. Ibarat kata. Tapi lebih gemuk kan Pak waktu pulang. Nah itu seperti itu, ibarat dari 6 bulan pertama itu akhirnya bisa sudah nampak setidaknya poinnya apa sudah jalan semua. Jadi kesulitan kami itu di validasi data. Jadi karena sebelumnya kan datanya kan berbaran kan, dan tidak sama data dari fakultas. Karena kami beda dengan perguruan tinggi yang membangun baru dari awal. Karena ini sudah ada kan, karena sudah ada itu yang kita sudah sampai orang sering belajar di fakultas. Jadi seperti tadi dikatakan tadi sebagai pemimpin yang besar, dan pasti dia keduluan membangun sistem pendidikan fakultas yang lain. Nah, problemnya kan bagaimana menyatukan aplikasi yang sendiri, mungkin juga menggunakan apa namanya bahasa yang berbeda-beda dan berbeda-beda. Kemudian sejak Pak Direktur ini mulai dipercepat, mulai dari tadi itu tidak kita bicara aplikasi tapi perlu bicara konsep dulu, dimana kalau zaman dulu Dikti itu biasanya mengembangkan ada 9 subsistem, ada sistem akademik sendiri, ketenagaan sendiri, keuangan sendiri kan gitu di CPT gitu. Nah, tadi mencoba dengan konsep yang lain. Jadi sebagai data dasar tadi, kalau lihat di bundaran atau segitiga tadi, itu tadi mengatakan bahwa di core business pendidikan itu pasti ada mahasiswa, ada dosen, ada kurikulum. Itu sudah paling basicnya itu di situ. Itu yang berangkatnya dari situ. Jadi harus mahasiswa itu memberi yang dikatakan kita cleansing data itu. Jadi data mahasiswa yang tadinya dari mana-mana itu coba di ini kan. Tidak boleh ada yang silik, tidak boleh ada yang beda antara fakultas dan jadi harus clear, harus clear juga kurikulumnya yang ditangani oleh LP3 ya. Di sini sudah tadi pagi ceritakan proses sudah jelas, nah baru mulai ya itu juga gitu, diawali dari bundaran tadi ya, selesaikan dulu bundarannya bisa dia. Kebijakan nanti atasnya, nah itu ya, karena ada bundaran yang kecil yang mahasiswa itu dosen itu yang dikerjakan dulu. Ya. Nantinya setelah itu selesai yang sedikit ya, terus intinya nanti akhirnya sampai bundaran yang paling luar itu cara kita mengembangkannya seperti itu. Jadi dari itu tadi terus makin lama makin menangani alumni sama segala macam. Jadi beda dengan konsep-konsep sebelumnya, maksud saya yang mengikuti di mana ada sistem akademik, padahal di situ ya ada mahasiswanya, ada dosen dan sebagainya. Terus di keuangan itu kan juga ada dosen, ada mahasiswa juga. Kalau ini dasar, kemudian dari sisi user itu tadi Pak katakan ya si user ini butuh apa saja, yaitu yang ada di ilmunya dia, bahwa ini diambilnya dari data yang mana itu sudah menyatu di database yang terintegrasi. Kira-kira perbedaan sebelum ya, konsep sebelum dan konsep yang sekarang itu. Pengalaman Pak dulu waktu mengintegrasikan sistem dan aplikasi dari fakultas-fakultas yang sudah ada di dunia itu, strateginya gimana waktu itu? Jawabannya sebetulnya simpel aja, itu komitmen pimpinan. iya, Iya. Saya kebetulan juga beberapa pendidik saya
realisasi. Saya lihat, oh ternyata pimpinannya nggak benar-benar support. Artinya ya waktu presentasi, oh ini bagus ya baik. Tidak betul-betul ini. Support itu backup dalam segala hal, karena di dalam fixing data saja itu pasti akan ada pertarungan. Misalkan satu fakultas itu dekannya, nah, itu pasti. Ya, salah satu contoh tentang data. Untung ada yang dari fisik ya Pak. Nah, programmernya pun ada ya dari itu. Jadi kami kebetulan gini, jadi yang menarik dari ini kalau dari sisi saya, perspektif saya, kalau Pak Mai kan memang programmer, dari perspektif saya itu yang menarik memang bagaimana kita ini berdesain ini dari konsep, nggak ngomong soal bagaimana kita cara menjahit gitu. Jadi ngomong dari konsep, misalkan salah satunya tadi sebelum ini kan ngomong soal Saga ya, Satria Erlangga. Jadi kita nggak nyewa programmer dari luar, kita nggak datangkan konsultan dari luar. Semua itu Satria Erlangga, Putra Erlangga, semuanya. Jadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa yang mau gabung, kita buka kayak open recruitment waktu itu, buka open recruitment. Mereka kita ajak gabung. Tadi yang mau gabung, ayo sama-sama. Nah, jadi kita memang murni dari orang semua. Jadi ada mahasiswa, ada yang dosennya juga ada yang gabung. Nah, setelah itu mereka ya tadi di-camp-kan gitu. Kita depokan. Ya, nah, jadi kebetulan kita waktu itu ada asrama mahasiswa. Jadi satu asrama mahasiswa itu kita poking, jadi ya tidurnya di sana, jadi kerjanya di sana, semuanya di sana semua. Jadi nah, dari situ sebenarnya lebih banyak tidak teknis tadi, kalau komitmen pimpinan tadi. Jadi saya kalau kami sama terus loh. Enggak, intinya saya tadi ngomong soal sama Pak Mikan ngomong bahwa penyatuan itu kan yang paling penting komitmen pimpinan, bukan soal programmernya hebat apa enggak. Ya, gitu. Jadi salah satu keuntungan yang dimiliki oleh Universitas Erlangga itu adalah pada saat itu terjadi momen yang tepat di mana semua pimpinan itu mengamini apa yang diinginkan oleh Pak Rektor. Itu yang modal mahal. Saya ke UGM, saya ke ITB, saya ke UI, banyak arena yang memang ini harus diselesaikan dulu. Misalkan universitas membuat gitu, tiba-tiba elektro melakukan saya juga bisa membuat gitu. Misalkan kemudian yang jurusan sistem informasi sendiri, saya juga bisa membuat gitu ya gitu. Kebetulan di sini semua mengamini itu, meskipun sebelumnya ada beberapa fakultas gede yang juga sudah punya, tapi kepegawaian atau kesepuhan dari Pak Rektor ini yang bisa membuat para dekan itu menerima ini yang mana. Titik ini yang memang susah ya, komitmen pimpinannya. Support utamanya di situ ya Pak. Betul. Kan dulu waktu awal-awal saya berkampusnya ini diimplementasi itu mungkin ada resistensi juga dari banyak. Nah, itu strateginya gimana untuk mengatasi resistensi? Gini, yang pertama harus diyakinkan dulu bahwa IT ini bukan sebuah center. Itu yang harus diyakinkan, bahwa saya presentasi di depan para pimpinan untuk mengatakan bahwa IT ini bukan sebuah center, tapi IT ini adalah enabler dan IT ini adalah peniscayaan. IT ini adalah jantungnya sebuah dinamika. Maka untuk itu semua lini harus segera untuk menjadi satu kata, untuk menjadi satu komitmen bareng. Terus apa yang dilakukan? Iya, kalau misalkan saja Direktorat Sistem Informasi ini dipakai sebagai kekuatan universitas untuk branding, kekuatan universitas untuk kepengawalan ke depan, maka beda dengan kalau misalkan Direktorat Sistem Informasi ini dipakai sebagai hanya untuk servis kepada mahasiswa. Beda. Kalau untuk servis kepada mahasiswa, maka saya tidak perlu butuh dana besar. Saya tidak perlu terlalu butuh komitmen yang banyak, karena saya hanya akan melayani kebutuhan mahasiswa. Tapi ketika komitmennya adalah untuk branding, komitmennya adalah untuk UNER ke depan, maka saya butuh dana. Gitu. Tapi saya nanti akan memberikan lebih
Jadi apa yang diberikan untuk direktur informasi itu jauh lebih murah dari apa yang dipakai. Ini investasi. Waktu pertama kali direktorat muncul, sebelumnya mungkin kan sudah bentuknya semacam kesadaran. Itu ada perbedaan signifikan nggak Pak, struktur organisasi berbeda? Mungkin Pak Heru bisa. Iya. Jadi sebelumnya di sini sama Puskor. UPT atau apa? UPT Puskor waktu itu, dan kami diuntungkan ketika ada tadi semangat untuk dari internal UNER sendiri ada semangat untuk itu. Kemudian kita bedanya kita dengan 6 perguruan tinggi yang lain waktu itu, 6 perguruan tinggi yang lain itu mendapatkan status BHMN itu karena pemberian, ibaratnya kalau orang merdeka itu karena pemberian penjajahannya. Nah, kalau UNER itu berjuang, dia mulai dapat dari apa dulu Pak, B2C terus dapat apa namanya, dapat hibah-hibah itu kita MBR, ya. Jadi MBR sampai 2B 2C akhirnya kita dapat. Nah, ketika kita mendapatkannya dari itu, kemudian kita menjadi 7 perguruan tinggi terakhir yang waktu itu BHMN. Nah, dari situ kemudian dilahirkannya Direktorat Informasi sebagai wujud komitmen pimpinan. Ibarat kata kalau misalkan dulu di Puskom itu kami diberi senjata cuma pistol, kami sekarang sudah basoka mungkin seperti itu. Jadi, nah, itu amunisi yang tadi Pak Direktur sampaikan. Akhirnya salah satu fungsi yang ada di Bapsi waktu itu, kan Bapsi juga ada ya, Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi. Nah, sistem informasinya itu diambil digabungkan dengan Perencanaannya ada di BPP. Ya, perencanaannya dari BPP, sebuah badan tersendiri, dan sistem informasi dan Puskor tadi pun menjadi Direktorat Sistem Informasi pada tahun 2007. Iya, 2007 atau 2006? Ya, sekitar itu. Akhirnya maka jadilah kami yang dipersenjatai, dengan kata begitu. Kami kalau sepengetahuan saya belum ada Pak ya perguruan tinggi di Indonesia yang di IT-nya diberi space seperti kami sebagai direktorat. Yang lainnya tidak. Jadi kami ada salah satu yang cukup menjadi titik unggul ya. Jadi direktorat itu pimpinannya itu direktur, bukan dari tenaga pendidikan. Artinya kalau tenaga pendidikan kan kalau misalkan memang mau dipindah itu kan harus sampai dia pensiun gitu kan. Kalau saya ini bisa setiap saat diturunkan. Jadi ketika saya tidak perform itu rektor terus guys mundur minggir nanti jadi ya itu saya enaknya rektor. Ya kebetulan memang direktur sebelumnya ini cuma sekian bulan. Memang sebegitunya. Iya. Iya. Jadi saya sudah setiap saat sudah siap aja. Apapun sudah turun ya biasa. Itu jadi dosen biasa. Biasa. Itu ya. Jadi akhirnya terpacu ya. Terpacu. Gitu. Dari sisi kewenangan itu juga berbeda ya Pak? Saya persis seakan-akan di bawahnya rektor meskipun ada warek ya. Jadi warek 3 itu saya di bawah, atau direktur informasi ini di bawah wakil rektor 3. Tapi wakil rektor 3 itu hanya punya anak saya. Jadi seakan-akan lurus. Jadi seakan-akan saya bisa langsung ngobrol dengan Pak Rektor. Jadi masalah biaya, masalah mindset dan sebagainya tentang sistem informasi itu saya bisa direkomendasikan dengan Pak Rektor, dan saya bisa dalam tanda petik mengotori pikirannya Pak Rektor. Sehingga akhirnya IT UNER seperti apa dan sebagainya itu relatif lebih lancar. Kita sepotong mungkin Pak. Iya. Karena kalau nggak begitu kan masih berpikir zaman jadul gitu kan ya. Seperti saya akhirnya konsepnya itu bahwa saya akan menenggelamkan semua mahasiswa UNER itu dalam kekuatan sosial media. Saya akan menenggelamkan semua mahasiswa UNER di dalam sebuah kekuatan IT. Salah satu syaratnya adalah bandwidth kita harus gede. Bandwidth UNER ini termasuk bandwidth level 1 lah. Kita 1,3 giga. Mungkin UI ya 1,6 ya katanya gitu. Menurut saya ini sudah mahasiswa itu sudah harusnya
sudah sangat berfoya-foya dengan bandwidth kami, gitu. Karena bandwidth kami gede, maka harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya di sini pembelajaran YouTube dan sebagainya sudah buffering. Kita akan menggunakan internet sehat dan sebagainya begitu. Dan untuk itu maka saya menenggelamkan mereka di dalam sebuah kekuatan sosial media. Coba masuk ke Rek Maba dan UNER SID. Ini CSR kami sampai menguji CSR juga. Ya, blog guru, konferensi guru blogger se-Indonesia itu kami ya, bukan UPI. Kalau di Surabaya, UNESA, ya UNESA. Ya. Sudah 4 tahun jalan. Enggak masalah. Ke Rek Maba. Klik saya perlunya. tapi itu bekerjasama dengan PGR. Awalnya kan Kayak kami begini. kalau PGRI kan ada Iya. iki yang ada kiri. Agak genit. Anunya DNS sampai Itu biar bener nggak? kalau PGRI juga pakai suku. Apa? Oh, sudah. Ya, dikirim itu nggak dibalas. Karena yang Ini adalah Rek Maba Universitas Indonesia mahasiswa baru. Ketika dia dinyatakan diterima, apakah diterima dari SNPTN, apakah diterima dari Mandiri dan sebagainya, itu kita itu sudah by mesin ya. Jadi SNPTN pun itu nge-rankingnya sudah by mesin. Jadi bukan paparkan tunjukkan, oke ini naik ke atas atau turun ke bawah nggak? Sudah by mesin rankingnya, begitu. Terus kemudian setelah mereka diterima, maka ada pengumuman mahasiswa baru harus masuk ke Rek Maba Universitas ID. Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi mau dia jalur SNPTN, mau jalur apa-apa, ini semua sudah ada, dan ini sudah ada helpdesk itu yang siap untuk mereka, dan ada tempat kolaborasi mereka di Facebook. kami sudah siapkan grupnya untuk mahasiswa baru setiap angkatan. Setiap angkatan kita punya. 2011 sudah punya, 2012 sudah punya. Ini kan Ini yang 2014. ya. Jadi dengan adanya ini maka terjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa. Kita bisa mengumpulkan satu angkatan, kita bisa ngobrol semua UNER, dan di UNER ini cara bekerjanya harus pakai Facebook. Jadi orang yang tidak punya Facebook tidak bisa bekerja di UNER. Gitu. Jadi tidak boleh tidak punya Facebook. Tidak boleh. Di tempat yang lain kan Facebook itu haram. Kalau kami halal dan toyib. Ini koneksi ada masalah. Nah, kami berkolaborasi antar seperti di DSI sendiri. Saya dengan para staf itu ngobrolnya juga lewat Facebook, gitu. Terus kemudian ke antar direktorat ngobrolnya lewat Facebook, dengan mahasiswa juga lewat Facebook. Facebook, WhatsApp dan sebagainya itu kami tenggelamkan. Jadi artinya tidak ada mahasiswa UNER yang tidak punya sosial media, tidak mungkin. Saya tenggelamkan benar. Perkuliahan pun itu begitu. Kita sedang membuat sebuah mekanisme pakai Yammer. Saya sedang bekerjasama dengan Microsoft untuk ketika dia masuk ke Yammer, ketika memasukkan user dan passwordnya itu ketemunya seperti Facebook, sebelah kiri grupnya itu adalah mata kuliah, ketika diklik teman-temannya adalah teman-teman kuliahnya. Jadi ada sebuah sistem Facebook untuk perkuliahan. Ini sedang kita buat, insya Allah 2015 akan kita launch. Gitu. Jadi kalau di DSI, ketika saya mewawancarai gitu, misalnya pegawai baru, oke, yang pertama buka Facebooknya, gitu. Saya ingin lihat temannya, saya ingin lihat gambar-gambar apa yang ada di sana. Itu jauh lebih real dibandingkan dengan CV yang diberikan pada saya. Dan itu benar, keseharian dia gitu. Apakah memang dia rata kiri, orang kiri atau orang kanan? Jelas. Jelas gitu. Teman-temannya siapa saja, terus kemudian komunitas yang dia ikuti itu apa saja, itu ketahuan dengan baik. Jadi di sini Facebook mania. Tidak ada ceritanya tidak bisa Facebook. Begitu. Jadi ketika kita mengasih pengumuman, tapi ketika memang
terjadi sesuatu yang panas gitu ya, itu benar-benar di Facebook itu panas banget. Makanya tadi itu branding itu bertanggung jawab untuk mendinginkan itu. Jadi satu-satunya cara untuk melihat apakah memang sedang panas atau tidak itu dilihat di Facebook. Seperti Pilpres kemarin kita membuat khusus Facebook Pilpres, wah panas banget. Oh, seolah-olah ada biasa, gitu. Jadi nanti sambil ini. Ini adalah angkatan 2015 ya. Iya. Ini angkatan 2015. Jadi ketika kita menempelkan pengumuman pun sudah langsung belum 2015 kita kasih pengumuman belum gitu. Ada yang jadi mereka mau bertanya apapun, mereka komentar, mereka di sini. Tanya kos. Iya, tanya kos. Tanya apapun, satu angkatan ini. Satu angkatan seluruh net. Ada nanti per departemen, ada yang per fakultas gitu. Itu kita kawal lewat Facebook. Branding pun caranya lewat Facebook jadi lebih mudah. Kita kasih pengumuman, kita kasih informasi, ada seminar itu itu lewat Facebook. Ya. Kalau ini DSI. Nah ini ya antivirus kita langgan, jadi semua dosen UNER bebas virus, semua dosen sudah dapat antivirus cloud, gitu. Nah ini kita diskusi macam-macam ya dari sini. Oke, ke atas kan masalahnya. Jadi ini adalah ruangnya DSI. Nanti direktur sumber daya punya ruang sendiri. Ke atas kan. Oke, terus pelan-pelan aja. Nah ini bagaimana berkomunikasi. Jadi terjadi hangat komunikasi antara direktur dengan staf. Itu ngobrolnya bisa sangat hangat. Mungkin tugas itu tadi. Ya, ini Bank Indonesia mendatangkan kita dan sebagainya itu. Ketika ngobrol di sini ada terminal untuk ngobrol bareng. Ada tempat di mana ketika saya wah ini iya, lagi kan atau juga jadi hangat, jadi solid gitu. Coba dengan USI ini yang sering. Jadi kami punya tangan-tangan di unit sistem informasi di fakultas. Nah, ini adalah unit sistem informasi. Jadi ketika kita ingin ngobrol, USI, nanti akan ada pertemuan, akan ada apa, termasuk bab-bab dan sebagainya itu. Kalau nggak ada ini, wow, stres. Aliran informasi itu satuannya sudah detik di tempat kami. Nggak ada ceritanya aliran informasi itu surat udah di sini semua. Dan di tempat kami, semua penggawa IT itu harus membawa sistem internet sistem komunikasi IT yang bagus. Jadi tablet dan sebagainya ini harus dapat dan memang dibiayai oleh DSI. Jadi jangan nguyai itu loh. Nah, ini saya juga sedang mengompori gitu. Jadi artinya peralatan ini dipinjami oleh UNER dan pulsanya pun itu dibiayai. Supaya dimanapun itu mereka bisa berkolaborasi. Dimanapun mereka bisa beraktivitas. Kapanpun. Hari raya pun itu kita jalan-jalan ke Lombok itu pun ambil ada yang tanya gitu. Ini oke, ke atas. Terus. Nah ini barusan kita diskusi karena sedang ada filter. Sedang kita sekarang ini sedang memasang untuk filter internet sehat. Itu sehingga akhirnya itu ada audit dan macam-macam lain. Ini nafas kami. Benar-benar ketika ada benar-benar pelayanan, fokusnya benar-benar pelayanan. Nggak ada yang jaim lagi. UNER sudah berubah genit, UNER sudah berubah enak diajak ngobrol. UNER antara atas dan bawah itu sudah benar-benar jelas kebijakannya apa. Dikritik nggak bisa dikritik gitu, nggak bisa harus berani. Gitu. Saya dibully di sosial media sering. Nggak apa-apa. Tapi kita tunjukkan bahwa memang inilah sebuah sistem yang benar gitu. Sistem modern itu seperti ini. Jadi bukan jaim lagi, bukan berarti kemudian saya anti kritik.
Bukan berarti sebagai direktur kemudian saya tidak mau mendengar orang, listening and understanding. Dengarkan mereka, ada apa? Dan kemudian coba cari perbaikan. Ini. Terus yang dengan itu, dengan direktur sumber daya. Nah ini dengan direktorat yang lain. Coba Bapak. Nah ini nggak apa ini biasa. Nah ini pelan-pelan. Nah ini, sebentar. Komplainnya mohon bantuan. Ya. Dinamikanya dinamis banget. Ya. Kalau nggak ada sosial media, nggak bisa dinamis, nggak bisa sesolid ini. Perkembangan cyber kampus yang 6 bulan itu kalau nggak ada ini, ya mungkin agak lama. Dengan adanya ini, masuk orang 3 kali. Coba ke cyber kampus. Bukan, itu grupnya cyber kampus. Oh ya. Ini yang bawah. Jadi kita ngobrol ke fakultas FEB, fakultas ilmu budaya, fakultas vokasi. Kita ngobrol dengan mahasiswa di situ. Kita kasih pengumuman juga lewat situ. Di sosial media ini kita berkolaborasi. 24 jam. Ini ada kesulitan. Ini ramai nih. Kadang-kadang itu mereka bertanya hal yang sama. Ini aku kangen juga. Tidak apa-apa. Tidak apa seperti ini. Bahwa Uner punya ada yang mau dibeli sama Amerika itu. Ya. Tapi kita nggak hanya ngurusin teknis itu aja, ya kayak gini juga kita. Branding. Ya. Jadi ketika Uner seperti kemarin, ketika Uner dipertemukan, kemudian Uner menang itu tempelnya sini jret gitu. Nah, ada begini. Kenapa kami bisa seperti ini? Karena data dasar kami bagus. Kami tidak kehilangan satu mahasiswa pun. Jelas ini siapa yang mencuci, siapa yang ngomong, itu jelas. Ya. Yang saya tertarik tadi Pak, yang waktu Bapak pertama kali menginisiasi manajemen perubahan. Nah itu sangat terasa dampaknya itu ketika sudah berapa lama. Ada sagan, ada sampai ke tampilan interior, eksterior itu kan bagian dari change. Mas Arya, kalau gambar bis sampean menunjukkan. Ya. Gini. Jadi memang tahapan awal itu kan saya masih kasih mimpi. Nanti kita dapat ini loh. Kita dapat ini loh gitu. Nah, saya memang bertugas untuk membuktikan bahwa mimpi itu benar. Ketika Pak Rektor tanya pada saya, Pak Sugi, sama butuh waktu berapa lama ini bis Uner akan kita buat cantik. Tidak kaku, tidak lagi garis-garis, tapi ini bis Uner nanti. Ya. Bis pariwisata, bisnya centil gitu, kayak gitu. Kembali ke pertanyaan tadi. Ketika Pak Rektor menanyakan itu berapa lama, saya mengatakan Pak ini butuh waktu 3 tahun. Enggak bisa. 6 bulan. Wah. Bismillah, oke. Ya, konsepnya sudah kali coba gitu. Apa yang harus saya lakukan? Yaitu saya harus merapikan semuanya. Intinya adalah di kekuatan branding. Jadi yang penting semua orang harus mengamini ini. Bagaimana cara semua orang mengamini ini kan harus butuh kekuatan branding. Artinya membuat orang-orang itu ketika ditanya, misalkan mau nanya bisnis proses kepada para dosen itu bagaimana para dosen itu legowo memberikan kadang-kadang melapor gitu isi aneh-aneh itu nambahin kerjaan maka saya tanya itu ke dosen gitu Pak Bapak itu sebenarnya kerjaannya apa saja sebutkan ke dosen saya tidak mau mengisi ini dosen itu tupoksinya tidak ada yang mengentrikan data tidak ada tupoksi itu oke kalau gitu saya tambahkan sekarang tupoksinya dosen mengentrikan data masa direktur kan ya bingung oh iya salah ngomong ini nah gitu banyak hal yang memang kalau saya sih
lebih sering mengatakan ini memang kekuatan Allah. Ya. Dimana tiba-tiba bisa sederak semuanya. Banyak hal. Jadi yang saya tunjukkan ini masih sepertiga dari apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana kita mengawal berburu, bagaimana kita mengawal banyak yang sudah kita lakukan. Tapi khusus untuk kepentingan informasi ini. Jadi 6 bulan itu memang sudah kita masuk koran 3 kali. Tapi ketika yang sangat bagus itu ketika masuk koran 1, 2, 3 itu rektor tetap komit. Gitu. Saya baru rektor. Itu. Wah, itu pasukan saya nangis semua sudah itu. Ketika masuk koran pertama kali itu langsung nangis semua sudah. Saya katakan saya kumpulkan 15 orang itu gini ya, kita sedang membangun sebuah sejarah di negara. Dan yang saya ajak itu masih alumni, semuanya orang net. Gitu. Jadi yang mulai di situ akhirnya kebetulan kita pada saat membangun itu ada asrama mahasiswa yang masih belum diserahkan pembangunannya, masih dibangun oleh makanya pada saat pemberian dari seorang menteri asrama mahasiswa itu, oke ini kan belum dipakai, bisa pakai. Jadi 15 orang itu dikarantina, dikumpulkan di sana. Jadi nggak ada ceritanya dikasih uang miliaran lah, ya ada. Jadi mereka itu ditambahi, ya, dikasih biaya per bulan berapa. Gitu. Tapi kemudian setiap dinamika mereka itu disuplai, makan disuplai, muat disuplai, terus tidur dan sebagainya, masih lengkap. Gitu. Ada tukang pijit, ada. Jadi vitamin dan sebagainya itu lengkap. Begitu. Jadi selama 6 bulan itu memang kadang-kadang mereka tuh tidur di keyboard, gitu, tidak biasa. Sarungan gitu kan biasa. Terus biarin, memang khasnya programmer kan begitu kan. Gak lupa, enggak. Udah biasa tiba-tiba bangun ini. Kan ya waktu aku ya. Ya belum manis penting. Itu udah biasa. Jadi dari situ ini memang dibangun oleh putra bangsa, dibangun oleh orang-orang Indonesia, dibangun oleh mahasiswa. Jadi yang pertama sebelum itu kan saya kedor dulu. Kenapa saya ngajak mahasiswa? Karena yang semangatnya bisa kedor. Ayo para satria Erlangga. Wah, ngomongnya ada. Sekarang kita akan membangun sesuatu yang fundamental. Karya kita itu akan menjadi sesuatu yang akan dikenang oleh adik-adik kelas kami semua. Oh, sebelum ngomongnya saya bakar dulu gitu. Ketika sudah begitu, mereka sudah terbakar semua, jadi mereka punya api yang menyala, tapi sampai ketika kemudian masuk orang itu nangis. Ketika nangis semua saya kumpulkan, oke, sabar. Saya katakan bahwa setiap kelahiran bayi pasti akan ada darah yang mengalir. Sekarang ini masih darah pertama. Jadi nanti akan ada tangisan berikutnya gitu. Jadi untuk itu harus kuat gitu loh. Kalau mau pingin matahari terang benderang di pagi hari, maka harus melewati malam yang gelap gulita. Kita sedang mengalami malam yang gelap gulita itu. Sabar. Sebentar lagi kita akan mendapatkan Tuhan. Langsung saya ngomong balik. Dan akhirnya jadi. Ketika jadi ini sudah kebanggaan bagi saya sendiri. Ketika lihat Jabar Kampus ini saya ngerti. Wah, seperti ini ya. Ini kompleks banget, sangat kompleks. Semua bisnis proses akademik yang ada di sini, insya Allah sudah di atas 90%. Gitu Pak. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Terkesima semua. Terutama sampai buat koran. Iya, maksudnya koran itu paling Pak Rektor ngomong saya dulu dong sebelum nganu kemana-mana gitu. Pak Rektor itu baik. Gitu. Jadi juga kekuatan utama. Ya, kalau Pak Rektor sampai marahi saya harus lupa. Kalau Pak Rektor, Pak ini gimana ini cerita itu? Ya. Tapi ketika di depan orang tidak. Pak Rektor ternyata, ayo Mas Sugi, gimana? Jelaskan. Nanti kiruan saya. Setelah kiruan, saya dilupain Pak Rektor. Sabar, ya memang begitu. Tapi sama harus menunjukkan bahwa kita benar-benar serius. Gitu. Ada penolakan dari mahasiswa enggak, Pak? Oh banyak. Wah wis. Saya berkampus sampah, saya berkampus itu koruptor. Wah wis banyak. Oh iya,
ini sistemnya belum jadi, sudah diimplementasi pada mahasiswa, masih sudah bayar mahal-mahal, wah siapapun musik. Kalau kita nggak kuat, sudah, wis nggak gini-gini agak KKN. Kalau nggak kuat gitu, ya karena apa? Cleansing data itu luar biasa sulit kan. Jadi dari beberapa direktorat, dari beberapa fakultas, nama saja, selalu itu coba dari nama aja. Namanya Bapak misalnya Agung Aminullah. Jadi ada yang nulis A Aminullah, ada yang nulis Agung A, begitu. Di direktorat ini memang itu, di direktorat ini Aminullah itu Amio, gitu misalnya. Itu bagaimana menyatukannya satu orang? Itu kan luar biasa. Cleansing data itu yang membuat pengulas. Itu yang membuat akhirnya kami masuk koran ya. Karena kami harus mendetailkan ini sejarahnya seperti apa. Kadang-kadang mereka menyimpannya dari Excel. Kadang saya minta data mahasiswa ini kasih Word, kasih Word. Iya, ngetek ini nggak mungkin, dikembalikan lagi nggak bisa seperti itu. Wah, gegeran. Saya punya data ini mah, kayak gitu. Ini yang ya sabar, gini ya, dia kumpul. Yo, ini seperti apa? Datanya mana sih Excel? Tolong buat seperti ini ya. Gimana caranya? Wah, selesai. Oh ini yang akhirnya buat kami masuk koran itu karena data history tadi. Yang cleansing datanya masih belum pas, tiba-tiba langsung dihadapkan pada realita untuk itu dijalankan. Jadi mahasiswa yang merasa sebelum saya itu sudah ngambil ini kok disuruh ngambil lagi, saya sudah merasa lulus di sini, jadi ada prasyarat misalnya seperti itu. Saya sudah lulus ini, nah ini kok saya nggak boleh ngambil gitu. Mana tulis mana data bahwa dia sudah ngambil semuanya? Nggak ada, wah itu, kayak itu. Coba bayangkan, saya perguruan tinggi itu wah, yang datanya sudah Excelnya sudah nggak jelas entah kemana. Gitu. Itu monitornya sudah dibakar sama mahasiswa. Dan kebanyakan dari Jawa Timur lah. Tapi khusus Madura. Ya, makanya kita perlu segera. Jadi bagaimana para pimpinan di fakultas, bagaimana helpdesk-nya, itu kan harus legowo, semuanya harus. Ketika mereka mau muntah-muntah sekuat muntahan mereka, oh panas banget. Sekarang aja, kemarin itu calon rektor ITS itu kesini. Itu dia itu yang ditanyakan itu ketika saya cerita di berkampus. Gila udah. Saya itu mau tanya satu ya, saya nggak masuk akal. Menangani 32.000 itu hanya helpdesk-nya 4. Gimana caranya itu? Ini orang sakti mah. Saya bilang, iya dulu itu memang panas banget sehingga semuanya terjun, semuanya masuk ke sana untuk memberikan masukan. Tapi sekarang dari kalau 4 orang itu sudah relatif. Karena pertanyaannya itu kita sudah punya FAQ dan begitu-begitu saja. Kita ketemu polanya, betul. Kita polakan ya Pak Iri ya. Jadi pertanyaan tentang apa itu Pak Iri sudah membuat sistem. Nah, gitu. Kalau sekarang kita sudah lebih tenang. Sudah lebih bisa tidur lah. Gantian yang di koran tes K-nya. Ya, bagi kami tetap bahwa tes K itu bonus. Mari ketika orang tes K datang ke sini pun saya pada posisi ini. Kalau misalnya ditanya ada atau tidak, hampir semua perguruan tinggi bicara ada. Apakah memang mekanisme untuk resource sharing itu ada? Semua perguruan tinggi bilang ada. Apakah mekanisme untuk otomatisasi data mahasiswa KRS-an ada? Ada. Semua perguruan tinggi bilang ada. Ya, kalau misalnya ini kan seringnya pakai SIS-info ya. Yang proses itu. Info kampus. Siswa kampus ya. Nah, itu kan semuanya ada tidak? Tapi permasalahannya apakah ini terintegrasi? Apakah ini sesuai dengan bisnis proses? Kalau hanya sekedar semua orang ngetik saja, oh ya ada nulis Excel aja, nggak perlu pakai sistem manajemen, Excel aja. Mana itu ada Pak Excelnya ada, tabelnya juga ada. Bapak mau ngapain? Gitu. Makanya kemarin ketika ada teman DSI itu yang diminta datang ke Jakarta oleh Irjen ya, iya pokoknya kementerian itu, saya tanya sama diajari apa? Diajari bagaimana melakukan analisa dan evaluasi. Diajari menggunakan SPSS. Saya katakan ini berarti mereka masih berpikir manual. Gitu. Saya tunjukkan. Masuk ke server kampus.
Aman aja berapa persen? Ayo, baik aja. Ya, setiap 5 menit harus sessionnya harus dibulung supaya kalau pas di warnet mahasiswa datanya aman.